saya akan membuka dengan materi ciri-ciri Canva for Education, karena kemarin saya lihat di grup WA banyak pertanyaan gitu, apakah ini sudah Canva Education atau masih Canva pribadi seperti itu nih. Izin share screen Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu untuk share screen-nya untuk materi saya PowerPoint? Oke, sudah. Terus? Sudah nggih, alhamdulillah. Baik. Saya awali materi pada hari ini untuk materi hari ini memang pembuatan poster pendidikan. Tapi sebelum itu saya awali dari ciri-ciri Canva for Education. Nah, di sini bisa terlihat Bapak Ibu, yang pertama ini di sini ada perbedaan. Ini dua Canva ya, saya buka pakai dua browser. Jadi yang pertama Canva yang for Education yang sebelah kanan, ini yang sedang saya tunjuk. Kemudian yang satunya adalah Canva yang biasa, akun pribadi. Nah, di sini perhatikan di poin yang pertama, ini di sini ada terlihat tulisan gratis dan satunya pendidikan. Ini salah satu cirinya. Kemudian yang kedua ini, sebelah sini bawahnya di sini ada lambang seperti mahkota ya, berwarna kuning atau emas ya. Ini artinya berbayar. Artinya jika kita ingin menggunakan ini, maka kita harus mengaktifkan berbayar. Kemudian yang satunya di sini yang for education, di sini terlihat tidak ada lambang mahkota, jadi bisa dikatakan ini gratis. Kemudian ciri yang ketiga Bapak Ibu, untuk Canva for Education ini di sebelah kanan ini terlihat ada tulisan pekerjaan kelas. Artinya kalau Canva punya Bapak Ibu sudah terlihat seperti ini berarti menggunakan Canva for Education. Sedangkan satunya tertulis beda. Di sini kalau saya lihat ya, buat tim di sini. Kemudian ciri berikutnya, ciri yang keempat. Kalau setelah Bapak Ibu membuat desain, kemudian akan diunduh, nah muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini yang akun biasa atau akun pribadi dengan email biasa. Ini di sini akan tercantum beberapa lambang mahkota. Kemudian untuk ukuran pikselnya ini nonaktif, tidak bisa diaktifkan. Artinya kita tidak bisa mengatur atau memperbesar atau memperkecil seperti itu. Sedangkan di akun for education ini untuk pengaturannya bisa aktif. Artinya kita bisa perkecil atau perbesar ukuran pikselnya. Kemudian untuk latar belakang transparan juga aktif. Untuk memadatkan file ukuran lebih rendah juga aktif. Jadi bisa digunakan semua, sedangkan di yang biasa itu tidak bisa gunakan jika kita belum berbayar. Artinya kita harus mengaktifkan dan berbayar. Nah, itu ciri-ciri dari Canva for Education. Jika punya Bapak Ibu, untuk satu laptop atau panjenengan bisa buka dua-duanya sekaligus, asalkan websernya atau browsernya dibuka dengan jendela yang berbeda. Misalkan satunya jenengan buka dengan menggunakan Mozilla, kemudian satunya bisa menggunakan Chrome. Itu bisa dibuka dua-duanya dalam satu laptop. Ya, sebab kemarin ada yang buka kok masuk ke yang pribadi terus. Ya. Mau daftar lagi, masuk ke situ lagi. Jadi bisa dibuka di dua jendela yang berbeda. Baik, berikutnya kita masuk ke poster pendidikan Bapak Ibu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan poster pendidikan? Karena
hari ini nanti saya prakteknya agak berbeda. Saya jelaskan dulu, untuk poster pendidikan itu adalah karya seni yang didesain grafis, memuat komposisi gambar. Jadi intinya poster yang muatannya itu ada iklan, sarana pendidikan, dan propaganda. Untuk sosialisasi maupun untuk dekorasi. Sedangkan hari ini nanti kita agak melenceng sedikit karena dari panitia menghendaki momen ya, momentumnya biar pas gitu. Nah, ini contoh poster pendidikan. Pasti Bapak Ibu tidak asing ya. Misalkan ini terpampang di kelas ada planet-planet di tata surya. Nah, ini bisa kita buat dengan menggunakan Canva. Kemudian ini tentang matematika ya, fakta probabilitas atau peluang. Ini juga merupakan poster. Tetapi hari ini nanti yang kita buat adalah poster atau banner PPDB. Karena nanti sebentar lagi kita menghadapi penerimaan peserta baru. Jadi dari panitia momentumnya nanti kita buat membuat poster atau banner PPDB. Sebenarnya untuk langkah-langkah dan tahapannya sama, tinggal nanti materinya atau isinya, kontennya yang berbeda. Baik Bapak Ibu, kita praktekkan saja langsung. Insya Allah nanti kita ada waktu 1 jam kurang lebih untuk mempraktekkan. Bisa nanti Bapak Ibu bisa bisa mengikuti sambil membuka Canva-nya di laptop Bapak Ibu sambil mendengarkan saya mempraktekkan. Sebentar, saya buka Canva saya dulu. Nah, saya izin share screen dulu Bapak Ibu. Suara saya masih terdengar jelas Bapak Ibu? Terdengar Bu Kamila? Jelas Pak Acip. Jelas ya. Nanti takutnya saya sudah menjelaskan panjang lebar, ternyata suara saya tidak terdengar sampai ke teman-teman. Jelas ya, jelas Bapak Ibu. Oke, saya cari. Jelas. Bentar. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu untuk tampilan Canva-nya? Terlihat Pak. Oke. Sudah Pak. Melihat Pak. Alhamdulillah. Baik, kita mulai. Nanti kalau terlalu cepat saya menyampaikan, mohon diingatkan, nggih. Nanti hari ini apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan syukur-syukur nanti bisa dipergunakan Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas sebagai seorang guru. Baik, yang pertama di sini bisa, saya yakin peserta di sini juga sebenarnya sudah banyak yang mahir untuk menggunakan Canva. Saya hanya sebagai pembuka saja untuk memberikan awalan gitu. Nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri, memaksimalkan, bahkan nanti buatannya lebih bagus dan keren-keren. Baik, kita mulai dari sini. Kita akan membuat kanvasnya. Nah, karena kita akan membuat banner, maka kita cari di sini menunya. Di sini ada menu presentasi pendidikan, video pendidikan, infografis, poster ruang kelas, dan lain-lain. Kita cari yang banner Bapak Ibu, biar ukurannya
maksimal gitu. Cari banner. Nah, di sini kita sudah ada pilihan banner, kita klik. Nah, di sini kanvasnya sudah ada atau lembar kerjanya sudah ada, ini blank. Nanti bisa kita isi ya, dengan memasukkan elemen-elemen ataupun template. Nah, Bapak Ibu, cara yang praktis itu salah satunya kita ambil template di sini. Kita drag naik turun, kita bisa pilih yang mana yang akan kita gunakan gitu. Misalkan di template ini ada yang pas atau yang sesuai dengan selera Ibu bisa diambil. Caranya tinggal klik saja. Misalkan ini, kita klik. Nah, seperti ini. Ini akan masuk. Dan secara otomatis ini akan tersimpan pada project Canva panjenengan semua di akun Bapak Ibu semua. Misalnya kita mau hapus lagi, mau kita ulang, dihapus, kita tinggal pilihan toolnya di atas ini Bapak Ibu. Kita hapus, kita ulang. Saya akan mencoba mulai dari awal Bapak Ibu. Artinya dari kertas kerja yang kosong. Saya akan mulai dari kertas kerja yang kosong. Kita mulai dari kertas kerja yang kosong. Saya akan merubah warnanya dengan memakai elemen. Nah, pilihannya di sini tool yang sebelah kiri. Terlihat ya Bapak Ibu? Di elemen ini Bapak Ibu bisa memilih garis, bingkai, panah, kotak, line, dan seterusnya. Masih banyak pilihannya, bisa kita arahkan ke tanda panah seperti ini. Nah, misalkan saya mau pilih yang abstrak. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat pilihannya banyak sekali di sini. Nah, perhatikan di kode seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada 12.0 detik, artinya ini berupa video singkat. Jika yang seperti ini tidak ada waktu, itu ini berupa gambar saja. Kemudian biasanya setiap elemen itu ada lambangnya. Saya coba cari yang ada lambangnya. Saya hapus dulu. Kenapa saya akan tunjukkan? Karena kemarin dari teman-teman ada yang mencoba mengunduh tapi ternyata kok berbayar. Nah, kemungkinan di penggunaan elemen Bapak Ibu itu mengambil elemen yang masih berbayar. Jadi walaupun Canva Education itu banyak gratis seperti menu di Pro, tapi ada beberapa elemen yang tetap berbayar Bapak Ibu. Jadi masih ada elemen yang belum gratis sepenuhnya. Misalkan saya ambil di template. Biasanya di sini ada lambangnya. Misalkan lambangnya lambang mahkota atau yang lain.
Nah, kita coba masuk ke pewarnaan dulu ya Bapak Ibu. Kita pilih salah satu warna, misalkan saya ambil yang ini aja. Nah, setelah kita masukkan, kita klik saja dan kita sesuaikan dengan ukuran kertas kerja panjenengan. Sebenarnya untuk membuat banner itu yang maksimal itu dengan menggunakan apa namanya Corel Draw ya, atau dengan menggunakan Photoshop. Tetapi yang paling praktis sementara ini yang saya tahu itu untuk Canva itu sudah cukup bagus. Untuk pixelnya ukurannya juga sudah cukup bagus. Jika panjenengan mau dicetak juga insya Allah gambarnya tidak pecah. Apalagi nanti di-convert ke Corel Draw juga bisa. Nanti ukuran berapapun insya Allah bisa disesuaikan. Nah, sesudah kita buat backgroundnya, misalkan kita buat apa namanya elemen-elemen lain, kita masukkan elemen lain, misalkan bingkai, kita masukkan bingkai. Misalkan kita memasukkan bingkai seperti ini. Pilihannya banyak sekali Bapak Ibu. Bingkai ini nanti kita gunakan sebagai penempatan untuk foto. Misalkan ini kita pilih salah satu. Kita masukkan. Nah, masuk sini. Bisa kita tempatkan dimanapun. Ya, cara menempatkannya tinggal kita klik, kemudian kita drag, kita geser. Misalkan sini aja. Nah, setelah ini mungkin saya pilih yang beberapa, misalkan yang kotak nanti ya. Kita pakai yang kotak. Kita perkecil. Cara memperkecil juga kita atur pojokannya, bisa dari atas atau dari bawah. Ini harusnya sambil nyetel musik Bu Kamila, biar ada suara gitu. Nah, kalau kita copy ya, bagaimana kalau kita copy kemudian ngukur lagi, buat lagi, nanti ukurannya beda Pak. Biar ukurannya sama bagaimana? Kita coba, kita hapus dulu. Nah, kita pilih aja ini, ya kita tidak usah mengubah ukuran lagi, tapi ukurannya sama, biar sama persis. Misalnya kita mau buat 4 nih, di sini jajaran 4. Kita klik icon tadi atau elemen tadi, kemudian kita pilih yang pojokan ini. Nanti muncul tulisan duplikat. Artinya kita perbanyak. Nah, ini jadi 2. Kita geser sedikit. Nah, kita duplikat lagi. Nah, 3 kita duplikat lagi. Nah, 4. Nah, kemudian kita tambahkan elemen-elemen yang lain. Misalkan memasukkan logo dinas. Nah, untuk memasukkan logo dinas itu tidak bisa kita misalkan seperti ini. Kita ketik ya. Ketik misalkan logo dinas kabupaten. Terus nah, kita copy seperti ini, copy image, kemudian dipasang di sini, itu tidak akan bisa masuk. Agak susah, nggak bisa. Contoh ya, misalkan ya, bisa apa enggak ya, kita coba ya.
Ternyata bisa. Tetapi untuk pengaturannya, misalkan ini kan masih ada warna putih ya di samping-samping. Nah, ini salah satu keunggulan dari Canva for Education, ada menu edit gambar agar menghilangkan warna belakang sini. Contoh ya, kita coba hilangkan warna putihnya dengan menghapus ya. Sedangkan di Canva yang biasa, ini untuk menu ininya tidak aktif Bapak Ibu. Kita sesuaikan. Kita perkecil. Kemudian kita coba memasukkan logo Tutwuri Handayani. Cara yang kedua bisa kita gunakan unggahan di sini Bapak Ibu. Unggahan. Nah, kita cari di sini. Kalau punya Bapak Ibu sudah ada, kita bisa langsung pilih. Tetapi kalau jika tidak ada, bisa unggah melalui media di sini. Unggah, kemudian kita cari file yang ada di laptop panjenengan. Nah, dicari misalkan ini, lambang ini, kita masukkan. Nanti muncul. Prosesnya. Agak berat nih laptopnya, mohon maaf Bapak Ibu. Nah. Baik, sudah kembali. Nah, ini sudah masuk sini. Ini proses, ini masih rendering. Kelihatan gitu Bapak Ibu proses renderingnya di sini. Ini mulai berjalan. Nanti kalau rendering ini sudah selesai, artinya gambar siap untuk disisipkan. Nah, misalkan kita masukkan lambang Tutwuri Handayani ini. Nah, ini juga latar belakangnya masih terlihat putih. Bisa kita hilangkan backgroundnya dengan edit gambar. Kemudian kita pilih penghapus latar belakang. Nah, kita sesuaikan ukurannya. Bu Kamila, sambil berjalan apakah nanti ada waktu tersendiri untuk pertanyaan atau sambil berjalan boleh tanya jawab langsung atau gimana Bu Kamila? Kebetulan ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk Bapak Acit. Apakah Bapak Acit bersedia untuk menjawab sekarang? Melalui chatroom ya? Iya. Ada Boleh. Pertanyaan dari Ibu Eri Dwi. Mau bertanya apakah pada Canva bisa merubah audio? Sebab saya mencoba membuat video dengan merubah audio lagu sendiri tidak bisa. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Silakan Bapak Acit. Dijawab pertanyaan dari Ibu Eri Dwi Hastuti. Terima kasih sudah bertanya Ibu. Iya.
Untuk audio nanti setelah ini ya, ini setelah saya membuat apa namanya desain ini selesai Ibu, karena untuk penjelasan audio nanti lumayan agak panjang sedikit. Kita lanjutkan nih Bapak Ibu. Nah, setelah kita masukkan, kita mau menyisipkan gambar yang lain, misalkan animasi anak sekolah misalkan ya. Nah, ini kebetulan sudah saya masukkan melalui downloadan di laptop saya ya. Misalkan ini animasi siswa SD. Caranya tadi ada dua yang seperti saya jelaskan atau praktekkan yang pertama. Bisa langsung copy paste, bisa unggah di media. Kita coba yang ini. Nah, ini nih Bapak Ibu. Cuman di sini masih terlihat alamat website yang kita ambil. Kalau mau dihilangkan, bisa kita menggunakan pangkas di sini. Kita atur. Selesai. Kita bisa tempatkan di mana saja. Kemudian kita mau menyisipkan foto di bingkai. Nah, saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah banyak yang mahir juga ya. Kita sisipkan dulu foto, misalkan kita ambil dari Google ya. Foto pramuka misalkan. Nah, bisa ambil misalnya yang ini ya. Kita ambil salah satu, copy image, kita pastekan di sini. Nah, kita mau masukkan ke bingkai. Caranya kita masukkan ke sini. Secara otomatis gambar akan menyesuaikan bingkai. Kalau panjenengan memakai Corel Draw ataupun Photoshop, kita manual menggunakannya, kita buat apa namanya dengan shape lingkaran, kita nanti potong. Kalau di Canva ini secara otomatis. Misalkan foto-foto yang lain bisa kita masukkan. Untuk penjelasannya kecepatan atau gimana Bapak Ibu? Apa malah melambat? Cukup, Pak. Cukup nggih, bisa dipahami nggih. Nah, ini sudah kita masukkan elemen-elemennya. Kemudian ya ini kreasi Bapak Ibu nggih, kita bisa kreasikan sesuai dengan imajinasi, sesuai dengan apa namanya kreativitas Bapak Ibu. Misalkan pokoknya di sini untuk mengambil kotak dan sebagai elemen-elemen tambahan, kita bisa masuk di sini elemen. Misalkan kita mau ambil yang kotak jam-jam ngantuk ini. Kita cari
cari yang simpel aja, misalkan ini. Nah, kita masukkan, misalkan kita masukkan di sini ya. Nah, ukurannya mau kita perkecil. Kok jadi kecil, cuman nggak memanjang, Pak. Bagaimana caranya? Kita perpanjang saja. Kemudian ada beberapa elemen yang tidak bisa kita atur panjangnya. Kita atur panjangnya tetapi ikut membesar. Pengennya biar lebarnya ini tidak terlalu lebar tapi bisa memanjang. Caranya bagaimana? Ada elemen-elemen yang bisa diatur langsung, bisa memanjang dan memendek lebarnya, tetapi ada elemen yang seperti ini. Jadi ketika kita panjangkan ikut membesar. Sedangkan kita inginnya panjang tetapi tidak ikut melebar. Nah, bisa saja kita siasati dengan pangkas, Bapak Ibu. Jadi kita pangkas, nah kita perkecil pangkas. Seperti ini. Nah. Tapi ada beberapa elemen yang bisa memanjang, pengaturan pemanjangnya, panjangnya bisa diatur sesuai keinginan kita. Misalkan yang seperti ini boleh kita masukkan. Yang ini saya hapus dulu. Nah, nah ini juga bisa kita rubah warnanya. Misalkan karena ini backgroundnya biru, ini warnanya coklat, kayaknya tidak matching gitu Bapak Ibu. Bisa kita rubah, edit warnanya di sini pojok. Nah, kita bisa pilih warna yang kita sukai, misalkan sedikit nyambung, misalkan seperti ini, biru tua, boleh. Sebenarnya ini besar, tapi kita masukkan seperti ini. Atau bisa kita crop juga, atau kita pangkas ya. Seperti ini bisa. Biar enak. Ini. Yang garis melengkungnya biar di atas bisa kita putar. Kurang simetris. Kemudian bagaimana kita sisipkan untuk teks. Nah, kita lihat di sini ada tool ya, di sini ada template, elemen, unggahan, di sini ada teks. Kita klik untuk tool teksnya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa memilih bentuk tulisannya. Kalau ada gambar seperti ini gratis semua Bapak Ibu. Yang lambang-lambang seperti ini, edu ini gratis semua. Apalagi yang tidak ada lambangnya, itu gratis. Bisa kita gunakan. Pilih salah satu misalkan aja. Kalau kita mau mengeditnya, untuk tulisannya bisa kita klik 2 kali Bapak Ibu. Nah, nanti kita ketikkan nama instansi misalkan SDN ingin nomor 1. Nah, kita atur supaya
tulisannya jadi satu baris, atur tempatnya. Nah, untuk mengubah warna, Bapak Ibu bisa pilih di sini, tool di sini. Efek, kemudian ini untuk jarak spasi, kemudian ini untuk palette and numbering, ini untuk posisi, perataan, samping, tengah, samping kanan, samping kiri. Kemudian ini untuk warna. Kalau kita ingin merubah warnanya, misalkan warna ini ya, nggak kelihatan. Warna ini aja deh. Nah, biar kelihatan warna hitam. Kemudian efek. Nah, efek bisa kita lihat di sini. Ini bisa kita ambil efek bayang di belakang ya, atau efek ini nyala. Monggo silakan saya perkecil tulisan, maka kita bisa gunakan yang sebelah sini. Bisa melalui ini untuk memperkecil, atau yang sebelah kanan simbol plus untuk memperbesar. Atau bisa kita ketikkan langsung di sini. Misalkan 200 gitu. Kemudian kita enter. Itu ukurannya secara otomatis 200. Nah, ini. Kalau 200 terlalu besar, terkecil 150. Cukup. Nah, ini untuk memasukkan teks. Kemudian Bapak Ibu, jika kita akan menuliskan teksnya agak banyak, misalkan SD Negeri Dukuring 01, boleh kita masukkan seperti ini lagi. Teks, kita pilih teks, kemudian kita pilih tambahkan subjudul, atau kita bisa ini kita perbanyak, kita duplikat. Nah, menjadi 2, baru kita edit tulisannya. Kalau bentuknya, warnanya Bapak Ibu ingin tetap sama dengan judul awal atau kata yang pertama. Kalau tidak ya nanti kita bisa ambil tambahkan subjudul. Misalkan di sini alamat. Alamat jalan. Kita singkat aja, jalan. Ya. Ini. Ini yang besar. Ini warna sekali. Nah, ini kan posisi di tengah Bapak Ibu. Bagaimana biar kita posisinya ke samping kiri atau samping kanan? Kita pilih ini aja. Ini akan beralih ke samping kiri. Ini samping kanan, ini tengah. Kita perkecil tulisannya, misalkan saya pakai 90. Nah, kita bold biar agak tebal sedikit. Kalau mau merubah bentuk tulisan boleh dari sini juga bisa Bapak Ibu. Pilihannya banyak sekali. Nah, ini untuk memasukkan atau mensisipkan teks tulisan. Kemudian kita masukkan elemen-elemen yang lain, misalkan
Mohon maaf Pak Acit. Gimana Bu? Ini ada beberapa peserta yang katanya suaranya kurang jelas Pak Acit. Oh gitu suaranya. Kalau gini gimana Bu? Ini jelas ya Bapak Ibu ya? Oh, mikrofonnya terlalu jauh. Jelas, Bu. Oke. Ya, terima kasih Bu Kamila atas koreksinya. Kita sisipkan abstrak yang atau elemen-elemen yang lain. Nah, ini jelas Pak Acit ini. Suaranya jelas ke Salem ini. Alhamdulillah. Tadi mah pelan banget. Oke. Salem Pak, monitor kasih, Pak. Salem monitor. Cuacanya ini madan mendung ini. Masya Allah. Iya. Kayaknya saya paham suaranya ini. Pak Duriat Kenal bukan sama Pak Didi Nurdin Pak. Oh, Dari Didi Pabuaran Nurdin. 2. Siap Pak, siap. Iya. Alhamdulillah suara saya dapat dikenal sama orang penting seperti Pak Acit. Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah Pak. Sehat alafiat. Mudah-mudahan sehat. Semoga barokah, panjang umur. Monggo Pak, dilanjut Pak. Saya lagi mendengarkan ini tutorialnya luar biasa. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Kita masukkan elemen-elemen yang lain ya. Saya yakin Bapak Ibu nanti ketika mencoba akan asik berkreasi karena pilihannya sangat banyak sekali. Misalkan saya mau masukkan yang ini. Nah, biar tidak kosong itu, biar ada selingan-selingan misalkan kita ubah, sesuaikan, misalkan kita tarik. Nah, ini kok menutup, kita bisa masukkan ke belakang ya dengan cara bagaimana kita pilih klik tadi, misalkan ini elemen ini akan kita taruh di belakang. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan, ini menutupi logo ini, logo Tuturi dengan logo Brebes ya, logo pendidikan, Kementerian Pendidikan dengan logo Brebes. Ini menutupi. Nah, semakin tidak menjelas. Saya mau taruh di belakangnya, biar tidak menutupi kedua logo ini dan foto di sini. Maka kita klik elemen tadi, kemudian kita posisikan. Nah, mundur ke belakang. Kalau mundur ke belakang ini nanti paling belakang, nanti belakang background kanvanya yang awal. Nanti nggak kelihatan. Seperti ini misalkan ya. Ini ke belakang biasanya paling belakang nanti. Proses. Harap bersabar nih Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, barangkali sudah menyiapkan minuman, cemilan sambil mendengarkan, sambil ngemil dan minum minuman yang sudah disediakan Bapak Ibu. Nah, ini sudah masuk ke belakang. Nah, ini kan ke belakang sekali. Paling belakang posisinya. Atau dengan menggunakan posisi tadi, saya undo dulu ya. Nah, kita kembalikan posisi mundur. Ini mundurnya satu langkah. Satu langkah, nanti kita mundurkan lagi satu langkah, kita mundurkan lagi satu langkah. Dan seterusnya, nanti sampai paling belakang. Sip, iya nih. Alhamdulillah. Ini masih ketutup ini, foto ini, kita pundurkan ke belakang lagi. Waduh, ada Pak KS, Bapak Subadri, luar biasa, bertopi. Ini sudah terlihat. Oke. Kemudian misalkan tambah apa lagi nih Bapak Ibu? Misalkan kontak person, biasanya kalau PPDB ada naruh hubung di sini ya, kita ambil tulisan. Ini kita copy paste aja, kita duplikat. Bahasanya kalau di Canva itu duplikat. Klik 2 kali, kita ketikkan narah hubung, misalkan narah hubung atau kontak person bahasa kerennya.
boleh sesuaikan saja sesuai selera Bapak Ibu. Nara hubung, misalkan Ibu Ani, Ibu Ani nomornya 08 sekian 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 sekian. Misalkan kita mau rubah warnanya biar agak kelihatan, misalkan warna putih, nah seperti ini. Kemudian menambahkan tulisan-tulisan, misalkan kok hilang, misalkan tulisan apa namanya, saya duplikat aja lah biar cepat. Waktu masih cukup banyak ya, 1 jam ke depan. Nanti insya Allah ada tanya jawab di setelah ini selesai. Misalkan ini saya tulis persyaratan atau dokumen. Misalkan saya perbesar lagi ya. Misalkan fotokopi akta kelahiran. Kemudian yang kedua fotokopi kartu keluarga. Kemudian fotokopi apalagi, KTP orang tua, misalkan orang tua atau wali gitu ya. Kemudian fotokopi KIP atau PKH jika punya, jika ada, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau kita mau sisipkan angka 1, 2, 3 atau simbol lain, atau istilahnya balet ya kalau di Word ya. Kita bisa ambil di sini Bapak Ibu, daftar. Kita ulang ya. Kita blok. Nah, ini sudah muncul. Nah, mungkin nanti untuk kelengkapannya bisa Bapak Ibu lengkapi ya semua ya. Insya Allah untuk apa namanya, untuk desainnya seperti ini kurang lebihnya untuk yang pokok-pokok. Misalkan di sini kita mau tambahkan alamat email, alamat Facebook, lambangnya bagaimana carinya? Bisa kita cari di sini Bapak Ibu. Misalkan lambang Facebook gitu ya, FB. Kita ketikkan di sini di pencarian, kemudian kita enterkan saja. Nanti muncul di sini lambangnya. Nah, kita bisa pilih salah satu. Kalau education ya, Canva for Education di sini pilihannya gratis semua, hampir sebagian besar gratis semua. Misalnya kita pilih yang, karena ini backgroundnya biru, saya pilih yang putih aja. Jadinya hitam ya. Ini putih jadinya hitam. Gak apa-apa, nanti kita atur. Ya. Misalkan mau disisipkan alamat Facebooknya sekolah panjenengan. Boleh di sini di bawah boleh. Kemudian ini kan warna hitam. Biar kelihatan warna putih, kita ubah saja warnanya putih. Nah, ini sudah jadi putih. Nah, nanti tuliskan Facebooknya apa, ya.
Kemudian email, kalau kita mau cari email, kita pilih di elemen, kita cari email, kita enter. Nah, nanti kita pilih salah satu, mungkin yang ini bolehlah, biar senada putih. Kok hitam lagi, jadinya hitam. Apa nanti kita atur lagi seperti tadi. Ulangi. Ini untuk undo dan sebagainya di sini. Oke. Nah, mungkin ditambahkan dengan mulai tanggal pendaftaran dan sebagainya, silakan nanti Bapak Ibu kreasikan sendiri. Nah, kurang lebihnya seperti ini untuk desain PPDB nih Bapak Ibu. Oh iya, PPDB-nya belum muncul ini. Judul PPDB-nya malah belum muncul. Misalkan saya ambil di teks. Kita cari tulisan yang keren, misalkan yang agak bersinar. Walaupun nanti ketika dicetak ya kurang tahu nanti seperti apa jadinya. Mungkin kita ambil yang ini aja. Warnanya biar tidak kalah dengan backgroundnya ya. Coba kita pakai yang ini. Kayaknya nggak kelihatan, kita hapus aja, ganti. Nah, untuk warna silakan dikreasikan gitu Bapak Ibu, caranya sama seperti tadi, kita ubah warna, sesuaikan warna yang, kalau di sini tidak ada pilihan warna yang sesuai Bapak Ibu, misalkan saya cari hijau kok nggak ada ya, atau pink atau ungu, saya sukanya ungu, cari kok nggak ada di sini, bisa Bapak Ibu pilih ini, tambah warna baru. Nah, nanti bisa Bapak Ibu pilih dengan mengarahkan titik ini. Sini misalkan warna ini dapat nih. Atau kalau mau menyesuaikan dengan warna apa, misalkan saya pengen warna yang seperti ini, bisa gunakan. Klik aja. Ya, ini berubah menjadi warna yang kita arahkan tadi, kursor tadi. Kita balik ke ini aja, kayaknya bagus. Kita atur modelnya, efeknya kita ganti ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini desainnya. Mungkin tidak maksimal ya, nanti bisa
diperbagus panjenengan, nanti coba-coba praktekkan ketika punya waktu senggang, panjenengan bisa mempraktekannya sambil nanti sekalian membuat untuk sekolah panjenengan. Nah, tinggal yang terakhir yaitu proses mengunduh. Ini secara otomatis tersimpan Bapak Ibu, tidak usah kita cari save-nya mana ya, tidak usah. Ini secara otomatis tersimpan, nanti bisa panjenengan buka kembali di proyek Canva panjenengan. Itu nanti pilihan beranda, proyek dan sebagainya. Nah, kita save, bagikan misalkan. Nah, kalau untuk namanya bisa di sini terlihat SD Dukuringin 1. Ini diambil dari teks awal. Bisa panjenengan ganti misalkan banner, kita save dengan nama banner PPDB seperti itu. Nah, kita bisa save dengan cara klik bagikan yang ada di pojok atas kanan, kemudian kita unduh. So, kalau tidak ada elemen yang bersimbol mahkota, kita unduhnya insya Allah gratis semua, tidak akan muncul tulisan berbayar. Nah, ini pixelnya bisa kita rubah. Kalau di Canva for Education bisa kita ubah sesuaikan. Tapi makin besar pixelnya, kita akan mengunduhnya semakin lama. Tapi insya Allah kemarin ada pertanyaan, bagaimana caranya biar tidak pecah? Ini pixelnya kita perbesar. Atau kalau pixelnya tidak terlalu besar, bisa kita pindahkan ke Corel. Corel insya Allah pixel kecil pun bisa dimaksimalkan. Makanya kebanyakan atau hampir semua percetakan itu desainnya memakai Corel Draw. Jarang sekali memakai Photoshop. Kalau Photoshop agak pecah. Kita unduh ya. Simpan pengaturan pengunduhan. Langsung saja kalau tidak mau dirubah. Ini sudah cukup besar. 6.000 sekian kali 3.000 sekian. Ini sudah terlalu besar. Sudah cukup besar. Nah, kita unduh. Proses rendering. Nanti pilihannya bisa di-save dalam bentuk PNG atau JPG. Biasanya untuk Canva for Education itu lebih disarankan untuk gambar ke PNG. Nah, setelah selesai, kita bisa lihat hasilnya di folder kita, di perangkat laptop kita. Nah, masuknya kemana? Tergantung pengaturannya. Kalau umumnya, kalau unduhan itu masuknya di sistem C, kemudian di download ya, download. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini sudah lihat banner PPDB. Kita buka coba. Agak lama karena pixelnya lumayan besar dan laptop saya agak berat untuk membukanya. Kebetulan laptop lama juga. Sudah cukup usia laptopnya.
Masih belum muncul. Nah, ini sudah terlihat. Sudah nampak Bapak Ibu, walaupun masih bureng ya. Ini masih proses ini. Nah, ini sudah jadi. Ini untuk tampilannya ini sudah bentuk PNG. Sudah siap untuk dijadikan status WA atau di-share di Facebook atau mungkin bisa dicetak juga ya. Kalau bisa rasa sudah lengkap, sudah bagus, kalau mau dicetak bisa dicetak. Ya, ini untuk materi hari ini, membuat poster pendidikan. Sebenarnya ini lebih ke arah banner ya. Kalau poster seperti yang tadi saya jelaskan di awal, poster pendidikan ya poster yang digunakan untuk biasanya ada materi tentang sosialisasi ataupun iklan ataupun yang tentang pendidikan, atau bisa dijadikan media pembelajaran. Kalau ini lebih ke banner karena momennya sebentar lagi penerimaan peserta didik baru. Jadi sekalian nanti kita belajar, sekalian bisa untuk sosialisasi ke masyarakat untuk penerimaan peserta didik. Oke Bapak Ibu, untuk materi ini hanya sedikit yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Nanti silakan Bapak Ibu pertajam kembali dengan sering menggunakannya, sering memanfaatkannya, kemudian di istilahnya utak-atik nggih, kreativitas Bapak Ibu. Nah, saya stop sharing dulu. Kemudian Bapak Ibu, sebagai tugas untuk materi kedua, kalau tugas pertama dari Pak Nur Rohim itu membuat atau mendaftarkan akun Canva for Education-nya. Untuk materi saya membuat poster atau banner PPDB tadi, seperti tadi. Silakan nanti, saya izin share screen dulu. Untuk tugasnya nanti silakan Bapak Ibu lihat di Classroom, nanti ada tugas kedua. Materinya tentang materinya tentang tadi, membuat poster PPDB. Sesuai dengan satuan pendidikannya Bapak Ibu. Jadi nanti tugas kedua yaitu ini Bapak Ibu. Terlihat nggih Bapak Ibu, buatlah sebuah poster atau banner penerimaan peserta didik baru dengan identitas satuan pendidikan atau sekolah masing-masing. Kemudian nanti hasilnya bisa Bapak Ibu upload di penugasan di Google Classroom. Nanti dibuat penugasan yang kedua oleh admin Google Classroom-nya. Nah, sebelum saya tutup, sekedar mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang masih kesulitan mengirim tugas. Ada beberapa teman-teman yang walaupun sebagian besar sudah katakanlah cukup baik ya, sudah mahir menggunakan Google Classroom, cuma memang ada beberapa yang masih kesulitan. Saya hanya sekedar mengingatkan bahwa untuk penugasan melihatnya di sini Bapak Ibu. Untuk penugasan boleh ada dua cara, bisa langsung klik di sini tugas kelas atau langsung di sini lihat semua. Nanti saya pakai cara yang pertama dulu, langsung ke sini. Ya, jadi forum, kemudian di forum ini ada kotak di pojokan ini. Mendatang, kemudian lihat semua. Nanti diklik maka keluar akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah keluar seperti ini, maka klik lagi kita. Kan ini tugas pertama, klik. Nah, nanti muncul ada tugas kedua di sini mungkin. Nanti
nanti admin akan membuat untuk tugas kedua materi membuat poster pendidikan. Nah, kalau sudah diklik nanti muncul berikutnya gitu. Nah, seperti ini. Nah, Pak Acit, gimana suaranya? Gimana Pak? Udah terlihat share screen-nya Pak? Oh, belum terlihat. Saya coba ulang ya. Oh iya, maaf belum saya klik. Ulangi ya. Terima kasih atas koreksinya. Saya ulang dari awal ya. Tugas yang kedua nanti untuk materi ini, sebelum tanya jawab, nanti kita pertajam lagi di tanya jawab. Tugasnya membuat sebuah poster atau banner penerimaan peserta didik baru dengan identitas masing-masing atau sekolah masing-masing. Kemudian nanti dikirim melalui penugasan di Google Classroom. Sudah terlihat nggih Bapak Ibu untuk PowerPoint-nya? Belum Bapak, belum terlihat. Belum. Belum Pak. Coba panjenengan ini Pak, pakai yang seluruh layar Pak. All Windows. Ulangi ya. Nggih. Saya ulang dulu. Kalau seperti ini sudah terlihat? Nah, sudah itu. Sudah terlihat Bapak. Sudah, alhamdulillah. Kita ulang lagi untuk tugasnya, bisa Bapak Ibu baca dan sambil dengarkan. Membuat banner PPDB dengan identitas satuan pendidikan sekolah masing-masing. Kemudian tugas itu nanti dikirim melalui Google Classroom. Untuk tempatnya, wadahnya nanti dibuatkan oleh admin kami ya. Dalam hal ini masternya Pak Nurohim ya. Kang Oim nanti master Google trainernya Kokapten Kabupaten Brebes. Bentar lagi kemungkinan menjadi kapten ya di provinsi. Amin. Nah, untuk melihat tugas nanti Bapak Ibu bisa masuk di Google Classroom. Kemudian ada dua cara. Yang pertama saya pakai cara yang pertama dulu. Di forum ada kotak ya yang merah ini. Kalau kotak merahnya nggak ada, ini hanya tambahan saya ya untuk menandai. Nah, di sini ada penugasan lihat semua. Diklik lihat semua, nanti muncul seperti ini. Ada tugas pertama, mungkin ada nanti tugas kedua, tugas ketiga, dan seterusnya. Nah, kalau kita mau mengerjakan tugas pertama, maka klik tugas pertama. Kalau nanti tugas pertama sudah, saya mau mengerjakan tugas kedua, nanti di bawahnya klik tugas kedua atau pertemuan kedua. Nanti akan muncul seperti ini, tugas pertemuan pertama. Kalau nanti tugas kedua ya tugas pertemuan kedua. Nanti di sini ada contohnya, ada di sini perintahnya seperti apa tugasnya. Nah, kalau panjenengan sudah membuat, misalkan sudah selesai nih, saya sudah buat banner PPDB-nya, mau tak kirim. Nah, jenengan beralih ke berikutnya, ke sini, ke samping kanan atas nih. Nah, nanti bisa klik tambah atau buat. Nanti kalau klik tambah buat muncul seperti ini. Kita pilih file. Nah, kita klik atau pilih file, kemudian nanti kita diarahkan ke sini. Muncul seperti ini, browser. Terus nanti kita cari file di mana kita menaruh di dalam laptop kita. Setelah ketemu, nanti kita pilih, kemudian oke ya. Kemudian selesai, nanti masuk seperti ini tandanya masuk. Tapi sebelum dikirim, pastikan dulu bahwa file yang kita input itu sudah betul-betul sesuai dengan tugas kita. Kemudian nanti kita pilih serahkan, yang tanda ini hitam, kita klik serahkan. Klik selesai ya. Jadi insya Allah masuk ke tugas kita, bukan di beranda lagi di forum, tapi di tugas. Ini Bapak Ibu, kemarin beberapa teman ada yang kesulitan mengenai mengirim banyak yang masuknya ke forum atau ke beranda. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sedikit yang bisa saya
sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi, untuk panjenengan, karena kita sama-sama belajar demi pendidikan di Kabupaten Brebes agar semakin maju. Demikian Bu Kamila, nanti waktu saya serahkan Bu Kamila, nanti pertanyaan, kemudian nanti saya mohon pertanyaan yang pertama tadi diulang kembali Bu. Nanti kita mulai sesi tanya jawab setengah jam. Oke, terima kasih. Saya tutup. Walafaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Acit, sangat luar biasa sekali pemaparannya. Silakan Bapak Ibu, boleh sambil diseruput kopinya ya dan snacknya. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, saya punya sebuah tepuk untuk Bapak dan Ibu semua. Karena saya sebagai guru TK, saya punya tepuk namanya tepuk keluarga. Nanti Bapak Ibu bisa open cam, bisa buka kameranya untuk mengikuti gerakan saya. Ya, nanti Bapak Nur Rohim bisa cek, yang tidak buka kamera tidak dapat sertifikat ya Pak. Ya Pak Nur. Kejemian Ibu Kamila ini, moderatornya kejam sekali. Siap ya. Biasanya kepada murid-murid di Taman Kanak-Kanak, saya memperkenalkan siapa saja anggota yang ada di dalam keluarga kita. Ada ayah, ada ibu, kakak, diri sendiri, adik, kakek, dan nenek. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan dulu ya. Ini adalah tepuk keluarga. Tepuk keluarga. Ibu, kakak, aku, adek owe, adek owe, kakek, nenek, tik. Gimana Bu? Nah, tadi ayah kenapa begini tangannya? Karena ayah berkumis. Kalau ibu suka memakai lipstik. Tadi kakak tangannya begini karena kakak tingginya, badannya lebih tinggi daripada kita. Lalu aku, adek, owe, masih bayi. Yang terakhir, kakek, nenek, tikluk sambil bungkuk jalannya. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Bisa ya? Yuk, kameranya dibuka. Sudah bongkok. Jangan diemut. Siap. Ikuti gerakan saya ya. Dicatat ya. Pak Oim, nggak ikutan Pak Oim. Cek. Tepuk keluarga. Ayah. Ya. Ibu. Kakak. Aku. Adek owe, adek owe, kakek, nenek, semua. Oke, terima kasih. Kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab ya. Siapa yang sudah raise hand? Ini, tadi pertanyaan yang pertama ya Pak Acit ya. Saya akan membacakan pertanyaan dari Ibu Eri Dwi. Apakah Canva bisa merubah audio? Saya mencoba membuat video dengan merubah audio lagu sendiri, tapi tidak bisa. Mohon pencerahannya. Silakan Bapak Acit. Nanti bisa dikoreksi ya, barangkali di sini ada pakarnya yang lebih ahli ya. Setahu saya bisa sih Bapak Ibu untuk merubah audio ya. Caranya ya audio yang pertama kita mute atau kita hapus, kemudian kita masukkan melalui seperti cara ketika tadi saya menjelaskan menginput image atau gambar. Jadi kita pilih di situ ada input gambar, input video, atau input audio. Nah, kita pilih input audio. Nanti kita masukkan audio itu yang akan kita masukkan ke video kita. Nah, nanti insya Allah bisa. Nanti dicoba aja.
seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi audio yang awal bawaan di template Bapak Ibu yang pertama ya. Kemungkinan kan jenengan ambil template, kemudian di template itu sudah ada audionya. Nah, audio itu bisa jenengan atur menjadi mute atau dihapus kalian, kemudian kita ambil audio yang akan kita masukkan dengan cara inputnya seperti tadi yang saya jelaskan, menginput gambar. Tetapi di situ kan pilihannya ada input gambar, input video, atau input audio. Nah, kalau ketika sudah input audio, kita bisa sisipkan di video yang sudah kita buat tadi. Kira-kira seperti itu, Bu Kamila. Barangkali di sini teman-teman ada yang lebih ahli, sebab untuk audio sendiri terus terang saja saya belum sampai situ, belum pernah mencoba karena saya dari awal memakai Canva jarang memakai audio sendiri. Saya menggunakannya image. Kebanyakan mainnya main gambar. Oke. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang menambahkan jawaban dari Bapak Acit. Dicoba saja ya. Bapak Nur. Silakan Pak Didin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Didin Nurdin. Negeri Pabuara 02, Kecamatan Salem hadir, semuanya ikut Zoom. Hebat, Semuanya ya, semua Pak. alhamdulillah. Luar Ya, biasa. dari walaupun istilahnya kita mengikuti, ada kita keluar pinjer sebentar, mohon maaf, tapi ini mau bertanya untuk ukuran poster 3x2, apakah itu masih bisa pakai Canva, Pak? Yang kedua, itu untuk alamat Facebook, apakah bisa menggunakan alamat sendiri, bukan alamat sekolahan, Pak? Apa memang sudah paten, harus menggunakan wajib mugoladohnya itu adalah alamat Facebook dari sekolah, Pak Acit itu? Iya. Sudah Bapak? Sudah itu saja. Yang pertama untuk ukuran 2x3, 2x3 maksudnya meter nih Pak? Iya, meter ya. Masih Satuannya bisa meter. Pak? Iya, bisa. Masih bisa pakai Canva. Bisa. Iya. Itu kan nanti tergantung pixelnya. Kalau pixelnya semakin besar, 2x3 masih bisa, tidak pecah insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Yang penting kalau pixelnya diperbesar. Kemudian yang kedua mengenai Facebook, maksudnya alamatnya yang dicantumkan di PPDB atau gimana Pak? Iya, di PPDB apakah harus otomatis gitu? Misalnya mungkin ada sekolahan yang tidak punya Facebook, Pak, kan tidak semua. Mungkin untuk yang punya alamat Facebook sekolah itu mungkin agak yang sudah desainnya itu ada SMP, itu tingkatnya kan udah ini. Kalau tingkat SD kan mungkin belum semuanya punya, Pak, gitu. Tapi kan kalau misalnya nanti mendadak buat atau mungkin nanti bagaimana kan bisa juga, tapi mungkin karena situasi dan kondisi gitu maksudnya. Bisa nggak kalau pakai alamat Facebook salah satu dari guru tersebut di sekolahan tersebut gitu Pak? Boleh saja Pak, itu tergantung manajemen atau kewenangannya sekolah sendiri ya. Kalau mau buat dada itu juga boleh sih sebenarnya, 5 menit ya sih Pak, nggak terlalu lama. Iya, emang nggak lama sih ya. Kalau buat aja pakai Pak. personal juga ada. Facebook kepala sekolah ya paling ya kalau misal pakai yang guru paling yang kepala sekolah ya. Tidak harus Pak, mulai dari ketua panitia PDB ataupun ya anggota yang PDB juga boleh sih. Bebas saja Pak untuk itu. Itu hanya contoh sih tadi Facebook. Boleh ditambahkan Instagram dan sebagainya, silakan bebas aja sih. Jika atau tidak Twitter, Instagram ya Pak ya boleh ya. Boleh. Atau website sekalian juga boleh. Enggak, maksudnya kan jadi memang sekarang itu kalau PPDB memang itu lebih efektifnya itu memang lewat medsos Pak. Memang lewat medsos itu memang. Jadi sangat terbantu sekali gitu. Apalagi di zaman new normal seperti ini kan Pak ya. Jadi kita bagaimana memanajemen, bagaimana mindset kita supaya istilahnya kalau bahasa Salem itu China herang laukna benang pala gitu. Mantap. China herang laukna benang gitu. Kalau bahasa Indonesianya begini, jadi airnya jernih, ikannya itu dapat gitu loh. Gitu. Jadi kalau main di medsos itu kan
tidak terlalu mahal kita promosi atau kampanye, tapi hasilnya juga lumayan signifikan walaupun tidak menutup kemungkinan secara kopi darat ataupun juga secara ini tetap juga harus ada gitu Pak ya. Betul. Iya. Ya, Luar biasa boleh ini. Pak, boleh Pak. Nggih. Pak Sopyan kok masuk keluar itu nanti nggak dapat sertifikat Pak Sopyan. Catat Bu Kamila yang keluar masuk. Lebu metu ora iso Iya. tepuk. Iya. Pertanyaannya sudah Pak Didin? Sudah Gantian puas yang dengan lain tuh, ada jawabannya? yang melambai tuh, gantian ya, Iya. kasihan. Iya. Sekarang gantian ya Bapak ya. Enggak, Ada yang gantian. melambai lagi yaitu Ibu Khotimatul Mufliha, raise hand. Silakan. Ibu Khotimatul Mufliha mau bertanya. Halo Ibu Khotimatul. Masih mute Bu. Masih mute. Masih di mute ya? Jangan di-mute mic-nya Bu, dibuka Bu. Ketotol mungkin, Bu. Mungkin ketotol. kepencet ya. Ya. Nggak jadi bertanya Ibu. Oke, saya Itu Bapak panggil berkacamata selanjutnya. itu kayaknya udah siap tuh. Ibu yang Bapak yang berkacamata udah siap tuh. Bapak Monggo, Tarsono. Tarsono. Ya, Bapak Tarsono. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarsono. Kalau menggunakan Canva, itu contohnya untuk membuat spanduk PPDB, apakah kalau dicetak melalui kata-kata percetakan itu? Pak. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, grandet. Waalaikumsalam. Ada. Lu penting makan berarti Salem ikut berpartisipasi. Ya. Gitu. Saya jawab langsung ya. Insya Allah kalau panjenengan ketika juga menggunakan alamat Facebook. yang pertama tadi untuk desainnya, desain kita ambil yang banner. Kemudian kita ketika menyimpan file itu, pastikan pixelnya pixel besar. Jadi ketika menggunakan apapun, software atau aplikasi apapun, baik Canva, Photoshop, ataupun yang lain lah untuk mendesain ya, sketchbook dan sebagainya, jika dalam menyimpan pixelnya kecil, dicetak pun pasti akan pecah. Nah, untuk di Canva pun, jika panjenengan menyimpannya dalam bentuk pixelnya kecil, itu akan pecah ketika dicetak. Tetapi bisa kita siasati karena alhamdulillahnya kita dapat Canva for Education. Jadi untuk pixelnya bisa kita atur seperti yang tadi saya sampaikan, sebesar mungkin. Tetapi konsekuensinya ketika menyimpan itu akan lama. Nah, kalau panjenengan menyimpan misalkan ukurannya 1,5 atau pixelnya itu sekitar tadi saya simpan 3000 sekian kali 6000 sekian, itu sudah cukup bagus untuk dicetak. Insya Allah ukuran 2 meter kali 1 meter ataupun 2 meter kali 2 meter belum pecah, tidak pecah. Atau begini, kalau tidak, misalkan panjenengan tidak mau ambil resiko, desain yang jenengan buat dengan Canva, dengan disimpan di pixel yang besar, kemudian dikasihkan ke percetakan, bilang sama percetakannya, ketika disimpan, kemudian nanti dicetak, apakah nanti pecah atau tidak. Kalau pecah, biasanya dari operator percetakannya itu akan dialihkan atau dimasukkan ke dalam Corel Draw, nanti dibuat pixel yang lebih besar lagi. Nanti kemudian biasanya kalau cetak banner itu kan dalam bentuk TIFF ya, TIFF, bukan PNG atau CPG. Nggih, matur suwun Pak. Jadi dalam bentuk TIFF kemudian dicetak. Insya Allah tidak pecah. Yang penting pixelnya besar, kemudian ambil template-nya di banner, bukan di yang lain, poster dan sebagainya, itu pixelnya kecil. Aturannya kecil. Apalagi yang punya video, presentasi dan sebagainya. Ini Bapak Ibu, itu Pak Tarsono penjelasannya. Nanti silakan bisa dicoba, kemudian nanti ketika akan dicetak,
sampaikan ke operator percetakannya, apakah ini pecah atau tidak. Kalau pecah biasanya akan dialihkan ke atau dimasukkan ke CorelDRAW. Kalau CorelDRAW itu kan akan memperbesar. Nanti dibuat di CorelDRAW, buat maksudnya diperbesar saja dalam bentuk ini kan sudah matang, dikasihkan ke percetakan, kemudian nanti dimasukkan dalam bentuk CorelDRAW. Nanti dirubah dalam bentuk TIFF. Ya, komunikasi saja dengan percetakannya. Tapi insya Allah tidak akan pecah, karena memang standarnya dari Canva juga sudah menghitung bahwa ini untuk banner, ini untuk poster, ini untuk presentasi, ini untuk video dan sebagainya. Ini untuk cetak di kalender dan seterusnya. Itu sudah diperuntukkan oleh Canva. Demikian untuk penjelasannya, mudah-mudahan bisa difahami, Bapak Ibu. Wah, sangat jelas sekali ya penjelasan dari Pak Acit. Bapak Tarsono sudah jelas? Iya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Sudah ada yang raise hand lagi, Ibu Sujaro. Ibu Sujaro sudah hadir? Ibu Sujaro? Silakan boleh raise hand yang mau bertanya. Ibu Sujaro? Tidak ada ya? Oke, Ibu Mulyani? Ibu Mulyani mau bertanya? Mudah-mudahan tidak ada lagi yang bertanya. Bapak Edianto? Lah, ini yang raise hand pada kemana nih orangnya? Raise hand itu untuk menyapa, Bu, kayaknya, Bu. Halo, iya, gitu. mungkin ya, halo juga. Ini monggo. Silakan, barangkali Ibu mungkin malu Jangan, ingin gitu. bertanya, bisa lewat Mic, kolom Bu, chat katanya, ya. Bu. Oh, Bapak Coba, Edianto nggak bisa open mic. Iya, coba untuk admin bisa dibantu di open mic. Ya, halo. Ya, Assalamualaikum. sudah bisa, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Edianto, monggo. Oke, yang terhormat Bapak Ibu luar biasa di room ini. Yang ingin saya tanyakan Pak Acit, sama seperti Bapak Tarsono, masalah ukuran. Itu mungkin tadi solusi dari Pak Acit itu kan silakan menggunakan pixel gitu ya Pak. Ya, semakin besar pixelnya insya Allah gambarnya tidak pecah. Hanya saja saya coba ini langsung praktek di laptop. Mau mencoba, katakan untuk ukuran pixel itu tidak begitu familiar nih Pak. Yang familiar kita itu sentimeter, biasanya kita di CorelDRAW atau Photoshop itu sentimeter atau meter. Oke. Nah kalau pixel itu misalkan kita mau membuat ukuran tadi seperti Pak Didin 3 meter kali 2 meter. Itu kalau diubah ke pixel, tadinya saya coba buat desain khusus, ukuran khusus di Canva. Ternyata untuk ukuran sentimeter itu dibatasi. Nah, sementara kalau kita menggunakan pixel, barangkali kita ukurannya tidak sesuai sentimeternya, kita diperbesar, dipercetakan, itu kadang ada yang gambarnya mengkerut, ada yang membesar, kalau tidak sesuai ukuran sentimeternya gitu Pak. Adakah solusi gitu? Maksudnya ini untuk lebar tinggi untuk ukuran khusus sentimeter itu sangat dibatasi di sini. Hanya 1000 cm sampai 200 apa berapa itu di situ. Jadi tidak bisa ditentukan sesuai ukuran yang kita familiar gitu Pak, sentimeter atau meter. Terima kasih gitu Pak. Ya, mungkin itu pertanyaan saya. Silakan Bapak Acit. Terima kasih Pak Edianto atas pertanyaannya. Baik. Masih tentang ukuran Pak Acit. Ya, sebenarnya untuk pixel sendiri kan ukuran titik terkecil ya untuk dalam hitungan inci ya. Jadi titik terkecil dalam ukuran inci. Sebenarnya agak berbeda dengan pengukuran sentimeter dan sebagainya. Jadi misalkan kita buat senti, kemudian misalkan kita buat banner,
ukurannya 1 meter kali 2 meter ya. Setelah dicoba tidak bisa nggih Pak? Saya mencoba ukuran 3 meter kali 2 meter itu di situ untuk desain khusus sentimeternya itu nggak bisa. Tetapi kalau pixel bisa. Cuma kan kita untuk menggunakan pixel tidak tahu ukuran berapa itu untuk sentimeter-meternya. Pak. Konversinya gitu Pak, maksudnya seperti itu ya. Saya coba nanti tak praktekkan langsung ya. Kita coba pakai move other windows. Oh enggak mau. Sebentar, agak load lagi. Banner ya. Kita pakai kertas kosong dulu, kertas kerja kosong. Ya, jadi memang ini salah satu kelemahan dari Canva juga ya. Jadi memang apa namanya, dalam ukuran membuat ukuran ini real dengan ukuran standar, misalkan senti atau meter ya, katakanlah pakai senti. Tadi yang seperti saya sampaikan, biasanya gini, kita buat desainnya kan di Canva kan maksimal seperti yang disampaikan oleh Pak siapa ya tadi, Nun Sewu, Pak Yanto ya, Pak Edi. Pak Edi ya, Pak Edi maksimal untuk lebar ya, lebar 200 lah ya, katakan 200, tidak bisa melebihi 200. Kemudian tingginya katakan 87 cm. Kita buat maksimal saja seperti itu, pakai senti. Nah, kemudian nanti ketika akan dicetak, Bapak Ibu, alternatif yang lain, memang ini salah satu kelemahan dari Canva, tetapi bisa kita siasati seperti yang saya sampaikan tadi, dari untuk memaksimalkan. Makanya di setiap offset atau percetakan itu memakai aplikasinya Corel. Hampir semua percetakan pakai Corel. Bahkan untuk Photoshop saja tidak dipakai karena pecah. Nah, dari ukuran yang kecil tadi, misalkan katakan 1 atau 200 cm, kemudian 100 cm, pakainya skala. Jadi kalau mau kita buat 3 kali 1 ya berarti 30 kali 10 gitu. Nanti ketika akan dicetak, di-convert ke atau dilimpah atau dipindahkan ke Corel Draw, nanti diperbesar di situ sesuai ukuran. Nah, insya Allah apa namanya, dari percetakan paham, insya Allah paham. Kalau itu memang untuk ingin dicetak dari Bapak Ibu ya, pakainya skala. Insya Allah tidak akan pecah kalau dimasukkan ke Corel Draw, ukuran berapapun. Tapi sejauh yang saya pahami untuk PPDB rata-rata ya kisaran antara 3 kali 2, 3 kali 1, atau 2 kali 1, atau 2 kali 2. Hampir jarang sekali yang mungkin sampai 5 meter kali 2 meter, atau itu
yang besar sekali itu hampir jarang gitu. Kecuali yang akan kita pajang atau kita pasang di perempatan jalan atau sebagainya. Mungkin itu Pak kelemahannya Canva di situ. Tetapi desain itu sudah diperhitungkan, ya bisa dikolaborasikan dengan aplikasi lain seperti CorelDRAW. Mungkin itu Pak. Kalau panjenengan mau buat 30x10 ya pakainya biar tidak nanti di offsetnya tidak merubah ukuran ya, hanya memperbesar saja. Bisa kita siasati dengan skala. Yang penting pikselnya tetap, kalau piksel itu lebih ke apa ya, ketika diperbesar itu tidak pecah gitu aja. Itu sih Pak. Itu sebenarnya untuk ini agak pengetahuan saya agak terbatas nih, karena terus terang saja saya belum pernah mencetak langsung ke percetakan dengan desain dari Canva. Kalau dulu saya sering pakainya Corel atau Photoshop. Demikian Pak Edi, mohon maaf kalau jawaban saya kurang memuaskan dan ada beberapa yang salah. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Edi. Iya, Ibu Wami Salmik, apakah mau bertanya? Halo, Ibu Wami Salmik. Silakan Ibu. Dibantu open mic Bu. Kayaknya nggak bisa open mic. Silakan Ibu, sudah bisa open mic belum Ibu? Oh, iya Mbak, Ya. belum. Oke, silakan Ibu Wami. Selamat sore semuanya buat Bapak Acit dan Mbak Kamila yang cantik. Ya, gini tadi Bapak menerangkan pembuatan poster yang lebar itu menggunakan horor ya. Tadi bahasanya mungkin saya kurang jelas. Saya dengarnya horor, gitu ya. Nah, di sini saya mau menanyakan kenapa yang dipopulerkan atau yang mau diajarkan di sini kok menggunakannya Canva, bukan horor. Begitu Pak. Hanya itu saja yang saya tanyakan. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Kenapa bukan horor? Langsung boleh jawab ya. Terima Kenapa? kasih Ibu Wami Salmik. Saya suka nonton film horor Bu. Film horor dengan pendengarannya Jadi itu. sebenarnya bukan horor Bu, Corel, pakainya Corel. Color hijau. Color hijau. Color. Iya, iya. Corel ya, CorelDRAW, lengkapnya CorelDRAW. Iya. Jadi gini Iya, Bu, nanti. untuk kenapa saya memakai Canva? Karena satu, Canva itu untuk pemula sangat mudah Ibu. Ya, sangat mudah. Jadi kita hanya memasukkan. Sedangkan untuk Corel itu biasanya yang menggunakan itu profesional. Terus terang saja saya menggunakan Corel lama dan masih terbatas. Agak jelimet Ibu. Kalau untuk bermain Corel saya rasa ini lebih ke profesional, yang lebih pro lah ke atas. Photoshop juga sama. Cuma memang untuk Corel dan Photoshop lebih bagus Corel untuk apa namanya, untuk dicetak. Dan sebagian besar percetakan pakai Corel untuk mendesain apa namanya, desain-desain cetakannya. Demikian Ibu, bisa dipahami nggih? Nggih. Matur suwun. Nggih, sami-sami. Monggo. Masih ada yang ingin bertanya? Sudah tidak ada ya Pak Acit? Mudah-mudahan. Silakan Bapak Ibu. Masih ada waktu ya, 15 menitan ya. Oke. 15 menit. Silakan Kalau Bapak tidak ada, Ibu dimanfaatkan. barangkali ada tepukan lagi Bu. Tepuk family apa tepuk besan barangkali ada Bu. Boleh kita mau nyanyi dulu boleh. Cuman ini di samping saya ada masjid Bapak. Sudah mulai terdengar suara ngaji ya.
Saya ingatkan lagi kepada Bapak Ibu untuk segera mengirimkan tugas di Google Classroom. Tadi tugas kedua adalah membuat banner PPDB yang dikirimkan ke Google Classroom, tapi mengirimnya jangan di forum, tapi di classwork atau di apa kalau bahasa Indonesia Pak? Di kelas penugasan ya. Boleh. Iya. Baiklah, hari ini kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu yang bermanfaat dari narasumber kita, Pak Acit yang luar biasa. Sebelum saya menutup acara, izinkan saya memberikan sebuah pantun. Nanti Bapak Ibu jangan lupa bilang cakep, oke? Cakep apa cantik, Bu? Karena hujan tanah basah. Cakep. Ulangi. Cantik. Karena hujan tanah basah. Cakep. Tanah sudah lama kena gempa. Cakep. Ini saatnya kita berpisah. Semoga besok kita kembali berjumpa. Amin. Cakep. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sini yang sudah meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu. Jangan lupa tugasnya segera dikerjakan. Dan apabila ada pertanyaan bisa dikirimkan ke grup WA. Tentunya Bapak Ibu sudah masuk ke grup WA semua, nggih? Nggih. Tugas dikirimkan lewat Google Classroom. Nanti akan dinilai oleh Pak Acit sebagai narasumber. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila selama dalam penyampaian banyak terdapat kesalahan kata dan banyak kekurangan. Saya tutup pertemuan kita hari ini. Jangan lupa next masih ada pertemuan terakhir, pertemuan ketiga dengan judul pembuatan Twibbons dengan narasumber Bapak Erwin. Nanti jadwalnya akan kami share di grup WhatsApp. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lihat ya. Terima kasih. Monggo. Izin lihat, nggih Bapak Ibu. Monggo.